Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam kasih Kristus. Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dari tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga kita, karena mengingat kondisi dan situasi pandemi yang belum berakhir. Tetapi situasi dan kondisi yang boleh terjadi tidak mengurangi sukacita kita ketika persekutuan yang kita bangun dalam kebaktian di keluarga-keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam ibadah ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan sebagai landasan, sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari mengawali seluruh perenungan kita di saat ini. Mari kita menyatu hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk karya kebesaran yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga walaupun situasi dan kondisi yang menyulitkan kami saat ini, kami masih bisa membangun persekutuan di dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini kami akan dikuatkan oleh firman Tuhan dan pembacaan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tertanam di dalam hati-hati kami, agar pembacaan ini menjadi kekuatan dan spirit dalam langkah kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di saat ini pembacaan kita terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 13, ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-18. Di bawah perikop, Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram yang sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Bet-El, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Bet-El dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat berdiam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti taman Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram,
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah di sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan ke barat, ke utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Memre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam ibadah yang kita laksanakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, haruslah kita bersyukur karya penyertaan yang Allah masih berikan kepada kita yang boleh kita rasakan. Bahwasannya ketika persekutuan yang kita bangun dalam kehidupan keluarga-keluarga kita, inilah bentuk paling sederhana Allah masih mengasihi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, perenungan kita hari ini di bawah sorotan tema bulanan, keluarga menjadi basis pembinaan, dan tema mingguan kita menjadi keluarga yang beriman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita akan belajar dari kisah dari tokoh Alkitab yang selalu kita kenal sebagai bapa segala orang beriman, yaitu Abraham. Dan untuk ketahuan kita bersama, dalam bacaan kita saat ini, Abraham masih menggunakan nama Abram sebelum nantinya akan digantikan ke nama Abraham sesuai dengan perjanjiannya bersama Allah. Bisa kita lihat bersama dalam Kejadian 17. Dan dalam bacaan kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjelaskan bagaimana Abraham menunjukkan cara ia mempertahankan hubungan atau relasi antara keluarga, menunjukkan relasi antara ia dan juga Lot. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita saat ini, yang mana perjalanan panggilan Allah terhadap Abraham, yang Abraham jawab lewat perjalanan ia dalam memenuhi panggilan itu, kita melihat Abraham membawa kehidupan keluarganya, membawa sanak saudaranya, membawa ternaknya, dan juga membawa Lot yang menjadi keponakannya. Dan dalam panggilan itu, dalam perjalanan itu, Abram dan keluarganya melewati tanah Mesir, yang dimana pada saat itu tanah Mesir sedang dilanda musibah kelaparan yang sangat hebat. Oleh sebab itu, Abram pergi dengan istrinya, dengan keponakannya, dengan segala kepunyaannya keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita tahu bahwa Abram dan Lot ini sama-sama mempunyai harta milik yang banyak, dan tempat persinggahan mereka pada saat itu tidak cukup untuk keduanya karena jumlah ternak yang sangat banyak. Karena ketidakcukupan itu memicu perkelahian antara gembala Abram dan juga terhadap gembala Lot. Karena Abram tidak mengingini relasinya dengan keponakannya itu, relasinya dengan kerabatnya itu hancur dan rusak akibat perkelahian itu. Dan demi menjaga relasi keluarga untuk tetap baik, ia menawarkan pilihan kepada Lot untuk Lot terlebih dahulu memilih tempat yang akan menjadi pengembangan ternak daripada ternak-ternak Lot. Kemudian Lot memilih tempat dengan cara melayangkan pandangannya sebagai tempat untuk dipilihnya
pengembangan ternaknya, dan tempat itu bisa dikatakan tempat yang subur dan tempat yang baik. Sedangkan Abram menepati tempat yang mungkin saja kurang baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di sini nampak bahwa Abraham ini sangat meyakini lewat imannya penyertaan Allah dan janji Allah kepadanya. Maka dimanapun ia mengembangkan ternaknya, dimanapun ia harus hidup dengan keluarganya dan keturunannya, dia percaya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kisah Abram ini menegaskan kepada kita betapa pentingnya menjaga relasi dan hubungan yang baik dengan keluarga, dengan kerabat, dengan sesama yang ada di sekeliling kita, dan juga bagaimana cara kita mempertahankan iman percaya kita hanya kepada Allah. Dan situasi yang boleh terjadi saat ini, kita hidup di dalam keraguan, kita hidup di dalam ketakutan, kita hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Karena kondisi pandemi yang belum berakhir, yang mengharuskan kita hidup dalam situasi tanda tanya. Namun Abram memberikan penegasan kepada kita tentang pertahanan iman yang kuat dan kokoh sebagai landasan kepada kita menjawab dan memahami janji penyertaan Allah sebagai janji keselamatan untuk hidup kita bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kisah Abram ini juga mau mengingatkan kepada kita semua bahwa keluarga merupakan basis utama dan basis pertama untuk pembinaan dan pembentukan karakter hidup seseorang. Keluarga menjadi basis pembinaan dan pengajaran nilai-nilai iman, nilai-nilai etika, moral, dan sosial untuk membentuk karakter seseorang menjadi kuat dan kokoh dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu, sebagai laki-laki dan perempuan gereja Protestan Maluku yang juga mempunyai tanggung jawab, mempunyai tugas sebagai orang tua terhadap pembinaan spiritualitas anak-anak, terhadap ketahanan iman anak-anak yang sudah kita pupuk sedari kecil, dan juga sebagai keluarga, sebagai media untuk wadah pembelajaran anak-anak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita patut menjadikan keluarga sebagai basis utama pembinaan dan pengembangan iman setiap anggota keluarga lewat beberapa hal yang harus kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Yang pertama, menjadi keluarga yang selalu membangun relasi yang hidup dengan Tuhan lewat doa-doa di dalam keluarga, lewat kebaktian-kebaktian di dalam keluarga, dan juga lewat pembinaan-pembinaan yang berbasis percakapan orang tua dan anak untuk membentuk karakter iman dan spiritualitas anak, dan juga menjadi pembinaan bagi kehidupan keluarga yang lainnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, menjadi keluarga yang selalu membangun relasi yang baik dengan sesama di sekeliling kita sebagai wujud nyata pembinaan dalam keluarga yang mengutamakan toleransi, saling menghargai, saling menghormati, menjaga kehidupan, menjaga kenyamanan kehidupan bertetangga, dan juga peka terhadap setiap persoalan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan sesama di sekeliling kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang harus menjadi nilai untuk perenungan saat ini, bahwa menjadi keluarga yang selalu peka dalam menjalani relasi yang baik dengan alam, lewat memelihara, lewat menjaga alam di sekitar kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kiranya lewat perenungan ini Bapak, Ibu, saudara-saudari bisa memetik buah yang baik
untuk dimakan, menjadi spirit, menjadi kekuatan yang baru dalam kita menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kita, dalam keterpanggilan kita, dalam medan-medan pekerjaan kita. Kiranya perenungan ini juga menjadi landasan dan pegangan yang kuat untuk kita menjadikan generasi yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.